Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal PPG keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal PPG untuk tes potensi akademik linearitas guru PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Sejarah sebagai peristiwa yang abadi, sejarah sebagai peristiwa yang dinamis, sejarah sebagai peristiwa yang unik, sejarah sebagai peristiwa yang penting. Pernyataan yang tepat mengenai ciri utama dari sejarah sebagai peristiwa adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4, E. 2, dan 4. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Adapun karakteristik dari peristiwa sejarah, yang pertama itu bersifat unik. Artinya, hanya terjadi satu kali saja. Contohnya misalnya, peristiwa G30S, peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Ini terjadi hanya satu kali saja. Kemudian yang kedua, peristiwa sejarah bersifat penting. Artinya, memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat luas. Contohnya, peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan, ini bersifat sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat luas. Kemudian yang ketiga, bersifat abadi. Artinya tidak pernah berubah dan akan tetap dikenang sepanjang masa. Seperti contohnya peristiwa Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan, ini tidak akan pernah berubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Nah, jadi ada 3 karakteristik suatu peristiwa sejarah, yaitu unik, penting, dan abadi. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan ini, yang tidak termasuk dari peristiwa sejarah adalah yang dinamis. Nah, dinamis ini kan artinya bisa berubah. Padahal peristiwa sejarah itu bersifat abadi, tidak akan berubah, dan selalu dikenang sepanjang masa. Jadi, dari option ini, jika ada angka 2 sudah pasti salah. Maka yang A salah, yang B salah, yang C salah, dan yang E juga salah. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan 2 P ubah, X dikurang Y sama dengan 5, dan 2X dikurang Y sama dengan 3 adalah A. 7,2, B. Negatif 7,2, C. Negatif 2, negatif 7, D. 2, negatif 7, E. Negatif 7, negatif 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu dengan cara mengeliminasi atau mengsubstitusi. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, di sini kita menuliskan kembali dari persamaannya ini. Jadi, persamaan pertama, X dikurang Y sama dengan 5. Ini kita tulis kembali. Kemudian 2X dikurang Y sama dengan 3 juga kita tulis kembali. Nah, setelah kita tulis, kita akan mengeliminasi, yaitu dengan mengurangkan. Nah, jadi di sini kan ada tanda kurang, teman-teman. Nah, kemudian tanda kurang ini akan kita kalikan dengan tanda-tanda yang ada di depannya. Jadi di sini kan sebenarnya ada tanda positif, tapi tidak dibuat. Jadi negatif kali positif itu hasilnya nanti negatif. Kemudian negatif dikali negatif nanti jadi positif. Dan negatif dikali positif nanti menjadi negatif. Nah, kalau kita tulis seperti ini. Setelah seperti ini kita mengeliminasi, teman-teman. Jadi ini kan ada negatif Y, ada positif Y. Ini bisa kita eliminasi. Sehingga tinggal X kurang 2X. Nah, jadi di sini teman-teman, hasil dari X negatif 2X itu kan sama dengan negatif 1X. Sama dengan, nah ini 5 kurang 3. Hasilnya adalah positif 2. Nah, di sini 1 ini dari mana? Jadi kan ceritanya di sini ada angka 1, teman-teman. Positif 1X, negatif 2X. Nah, karena negatifnya lebih banyak, berarti kan dia negatif 1 sisanya. Negatif 1X. Kalau sudah seperti ini kan pengali. Negatif 1 kali X sama dengan 2. Nah, ini harus kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga dia menjadi pembagi. Maka kita tulis seperti ini, teman-teman. X sama dengan 2 per negatif 1.
Nah, hasil dari 2 per negatif 1 itu sama dengan negatif 2. Jadi nilai X itu adalah negatif 2. Nah, setelah kita menemukan nilai X, ini kita masukkan ke persamaan 1. Boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Kita akan mensubstitusi. Nah, di sini saya akan menggunakan sistem persamaan satunya, yaitu X dikurang Y sama dengan 5. Kemudian kita rubah nilai X ini, kita rubah menjadi negatif 2 teman-teman. Jadi kita tulis di sini. Negatif 2 kurang Y sama dengan 5. Nah, setelah itu angka negatif 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga dia berubah menjadi bernilai positif kan. Jadi negatif Y sama dengan 5 ditambah 2. Negatif Y sama dengan 7. Nah, teman-teman ingat bahwa di depan angka Y ini kan sebenarnya ada angka 1 tapi tidak ditulis. Jadi kan sebenarnya negatif 1Y sama dengan 7 kan seperti itu sebenarnya. Sehingga ini kita pindahkan ruas teman-teman. Negatifnya ini kita pindahkan ruas ke ruas kanan menjadi pembagi. Karena ceritanya kan di sini ada angka 1. Negatif 1 kali Y sama dengan 7 kan seperti itu ceritanya. Maka dia menjadi pembagi. Y sama dengan 7 per negatif 1. Nah, hasilnya adalah Y sama dengan negatif 7. Nah, sudah ketemu X negatif 2, Y negatif 7. Teman-teman harus ingat bahwa dalam sebuah persamaan itu kan dimulai dengan X, Y. Jadi, nilai X-nya negatif 2, nilai Y-nya negatif 7. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah C, negatif 2, negatif 7. Soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik seperti batuan yang ditumbuhi lumut adalah A. Pelapukan, B. Fotosintesis, C. Metamorfosis, D. Pernapasan, E. Pengaratan. Nah, baiklah teman-teman, untuk menjawab soal ini sebenarnya teman-teman sudah bisa langsung menjawab. Jawabannya sudah pasti A teman-teman. Karena sebuah batuan yang ditumbuhi lumut itu pasti proses pelapukan. Kalau fotosintesis kan bukan, metamorfosis juga bukan, pernapasan juga bukan, pengaratan juga bukan. Sehingga jawabannya sudah ketemu yaitu yang A. Tapi di sini kita lihat dulu pembahasannya teman-teman. Nah, di sini bahwa gejala abiotik itu adalah hal yang berhubungan dengan benda mati. Kalau gejala biotik itu hal yang berhubungan dengan benda hidup. Nah, kita lihat dari option A sampai E teman-teman. Pelapukan teman-teman, ini contohnya adalah batuan yang ditumbuhi lumut. Kalau fotosintesis itu hubungan daun dengan matahari. Kan tumbuhan memasak makanan di daun dengan bantuan matahari. Kemudian kalau metamorfosis itu hubungannya kupu-kupu dengan iklim. Pernapasan ini hubungannya manusia dengan udara. Pengaratan hubungannya besi dengan hujan. Nah, di sini batuan ini kan termasuk dari komponen abiotik. Sedangkan lumut ini termasuk dari komponen biotik. Sehingga dalam proses pelapukan itu komponen abiotik dipengaruhi oleh komponen biotik. Kalau fotosintesis, daunnya termasuk komponen biotik karena dia tumbuhan. Matahari termasuk komponen abiotik. Sehingga proses fotosintesis itu merupakan komponen biotik dipengaruhi oleh abiotik. Begitu juga di sini teman-teman, untuk kupu-kupu ini termasuk dari komponen biotik, iklim komponen abiotik, manusia komponen biotik, dan udara komponen abiotik. Besi ini termasuk komponen abiotik dan hujan juga termasuk komponen abiotik, sehingga di sini komponen abiotik dipengaruhi oleh komponen abiotik. Nah, karena di sini tadi kan batuan yang ditumbuhi lumut, ini termasuk dari komponen abiotik dipengaruhi oleh biotik. Nah, ini termasuk dalam pelapukan. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi sebenarnya untuk soal yang ini kita tidak harus menganalisis secara mendalam. Yang penting kita tahu kalau batuan dengan lumut pasti pelapukan. Kalau besi dengan hujan pasti pengaratan. Seperti itu aja teman-teman. Soal berikutnya. Nah, di sini ada tes analogi.
buaya, kadal. Yang mana yang tepat? A. Kecil besar, B. Zebra kuda, C. Ayam kelinci, D. Laki-laki, anak, E. Roti rembulan. Nah, yang mana yang tepat? Jadi teman-teman, untuk menjawab soal ini kita harus pahami dulu bahwa tes ini merupakan tes analogi, di mana tes analogi merupakan jenis tes yang berisi kata untuk menguji kemampuan seseorang mengenai padanan kata atau hubungan kata. Nah, dengan demikian penalaran logis dan kemahiran berbahasa sangat diperlukan dalam tes analogi ini. Tes analogi bisa berupa urutan kata, padanan definisi, ukuran, golongan, sebab akibat, sifat objek, dan asosiasi objek. Ada beberapa tips dalam mengerjakan soal berhubungan dengan tes analogi. Yang pertama yaitu jadikan sebuah kalimat, kemudian cari hubungan katanya. Nah, misalnya di sini teman-teman, kita lihat pada kata buaya dan kadal. Buaya dan kadal ini sama-sama binatang berkaki 4 dan bergerak dengan merayap. Jadi dari option-option ini kita harus mencari yang sama sepadanan dengan binatang. Dan dari sepadanan itu harus sama kakinya. Misalnya dia berkaki 2 harus sama-sama berkaki 2. Kalau berkaki 4 harus sama-sama berkaki 4. Dan cara bergeraknya pun harus sama. Pada option A, kecil besar, ini tidak ada hubungannya dengan binatang. Zebra kuda, nah ini sama-sama binatang, sama-sama berkaki 4, dan bergerak sama-sama berlari. Jadi ini ada hubungannya. Kita keep dulu. Kalau yang C, ayam dan kelinci sama-sama binatang, tapi dari kakinya jumlahnya berbeda, dan dari caranya bergerak pun berbeda. Kalau yang E, laki-laki dan anak, ini tidak ada hubungannya. Yang E, roti dan rembulan, tidak ada hubungannya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, zebra dan kuda. Soal berikutnya. Kering berhubungan dengan air. Nah, kemudian A. Manusia norma, B. Lapar kosong, C. Hidung bau, D. Ngantuk tidur, E. Kuping tulang. Nah, ini sama dengan yang tadi teman-teman, bahwa tipsnya jadikan sebuah kalimat, cari hubungan katanya. Jadi kata kering dan air ini bisa kita menjadikan sebuah kalimat. Kering karena kurang air. Nah, kira-kira yang mana yang cocok? Yang A, manusia karena kurang norma. Kan tidak cocok teman-teman. Lapar karena kurang kosong. Ini tidak cocok. Hidung karena kurang bau. Ini juga tidak cocok. Ngantuk karena kurang tidur. Nah, ini pas teman-teman. Kuping karena kurang tulang. Nah, ini kan nggak cocok. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D, ngantuk karena kurang tidur. Nah teman-teman, sesuai dengan sumber FR bahwa soal-soal yang kita bahas pada kesempatan ini merupakan soal-soal yang sangat sering sekali keluar dalam soal-soal pretest PPG. Jadi silakan teman-teman nanti cari referensi-referensi yang lain yang berhubungan dengan soal-soal ini. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kali ini. Semoga apa yang kita bagikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan semoga teman-teman yang sedang berjuang dalam tes PPG tahun ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.